Baik, selamat pagi, Om Swastiastu, salam harmoni untuk teman-teman dan Bapak juga yang melihat video ini ya. Oke, pada pagi hari ini kami membuat video ini untuk presentasi terkait proyek kami. Itu guna untuk memenuhi nilai UAS dari matkul sistem terdistribusi. Nah, sini kan kami akan mendemonstrasikan proyek kami ya. Nah, untuk langsung saja ya tanpa basa-basi gitu. Nah, dimulai dari yang pertama apa sih? Oh, sebelum itu kami perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Gede Ananda Karunia Putra dengan NIM 24550111010 atau NIM 10 dan dengan teman saya juga. Baik, perkenalkan nama saya Komang Indra Jaya Danuguna dengan NIM 2455011010 atau NIM akhirnya 01 ya. Nah, itu dia perkenalan dari kelompok kami. Kemudian lanjut ya. Kita langsung ke apa sih case study yang kita pilih di sini. Nah, case study yang kita pilih itu kami di sini memilih appointment booking plus notification system, dan yang kami buat ini merupakan semacam janji temu ya. Janji temu itu kita membooking waktu yang kita membooking waktu gitu. Mungkin beda dari teman-teman yang lain. Nah, di sini kita membuatnya seperti ini. Kemudian di sini kami menggunakan arsitektur microservice dengan Docker ya. Docker itu ada 6 kontainer. Ya, 6 kontainer, bisa dibilang 6 kontainer. Kemudian ada 3 node server booking, kemudian ada juga satu load balancer, satu message broker, dan juga satu background worker. Tanpa basa-basi kita lanjut ke bagian load balancing dan REST API. Saya serahkan ke Indra, mungkin bisa dilanjutkan Indra. Baik, terima kasih Nanda. Oke, untuk kali ini kita kalau host ya sudah. Oke, Nanda bisa dicoba di refresh salamnya ya. Coba. Nah, jika kita melihat di layar itu yang seperti tadi di refresh oleh Nanda, setiap kali halaman di refresh itu rencana server atau node di pojok kanan atas berubah dari server alpha beta ke gamma. Ini mendemonstrasikan API load balancing ini bekerja dengan sempurna seperti itu. Nah, untuk sekarang coba buka appointment system Nanda, engine itu. Nah, coba blok di bagian baris. Nah, pas Oke. 8. Eh, di sini kami menggunakan engine X dengan strategi round robin ya untuk mendistribusikan traffic secara merata ke port 5000 ke untuk masing-masing node-nya. Oke, selanjutnya untuk penggunaan REST API ya. Coba buka webnya lagi Nanda. Nah, di sini coba isikan nama misalnya Budi Indrajaya ya itu ya. Oke, tanggalnya bebas ya. Sudah jam. Nah, coba lihat daftar. Nah, ini kan berhasil. Nah, sistem pendaftaran ini tidak dikirim sembarangan. Jadi, front end web ini murni bertindak sebagai thin client yang mengirim data JSON via protokol HTTP POST ke endpoint REST API booking. Nah, REST API inilah pintu masuk utama dari sistem kami. Oke, kita lanjut ke ladder election Anda. Oke, kita lanjut ke ladder election. Coba masuk ke bagian ladder election. State, ntar, state lock. Ini, oke. Ya, Ini bisa kita lihat. nah, kami memutuskan menggunakan algoritma Boolean. Jadi walaupun penjelasannya kecil, kami merancang 3 modifikasi esensial kelas instruksi agar sistem ini 100% stabil untuk kasus booking yang rawan tabrakan atau konkurensi. Itu ya. Nah, di baris 24 bisa dilihat ya. Jadi kami menggunakan trading log ini karena server menerima banyak request bersamaan gitu ya. Jadi log ini yang mencegah race condition atau tabrakan memori saat menentukan siapa leader yang sah seperti itu. Oke, Nanda coba buka Dockernya ya. Bisa cari notebooknya. Nah, sini sebentar. Sudah diklik stop ya, Nanda. Trainer, booking. Mana ada tadi?
Nah, itu ya. Coba klik stop. Udah kan? Nah, yang tiga. Oke. Nah, coba kembali ke webnya, Nanda. Ya. Coba di refresh. Nah, seperti yang kita bisa lihat di kanan atas ya. Jadi baru saja membunuh server leader dalam hitungan detik. Fungsi monitor log ini yang kami buat mendeteksi ketiadaan heartbeat. Dan secara otomatis server itu follower yang Oh ya, hidup langsung melakukan pemilihan ulang tanpa mengganggu sistem. monitor loop ya. Eh, Tadi ya. Tampilkan dulu di sini ya. Nah, ini Nah, fungsinya. itu ya yang tadi log ini untuk membuat mendeteksi ketiadaan heartbeat ya. Nah, secara otomatis server follower yang hidup itu langsung melakukan pemilihan ulang tanpa mengganggu sistem. Itu ya kan tadi leadernya yang tiga itu yang adanya dua. Oke, bisa dilanjutkan Anda untuk penjelasan RPC-nya. Oke. Oke, kita lanjut ke RPC, Service to Service dan Database. Nah, jadi di sini kan modifikasi yang selanjutnya itu memodifikasi ketiga ya, khususnya pada di bagian bullyingnya kami itu berhubungan langsung dengan kami menggunakan untuk penggunaan poin RPC-nya itu di sini contoh konvensionalnya, misalkan follower ini sering kali diam ya. Tapi di sini kami membuat itu agar followernya itu sebagai proxy gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu kami jelaskan untuk di bagian hardcode. Itu kita coba cari RPC underscore respon map respon. Nah, ini fungsi yang membuat atau membuat follower itu juga sebagai proxy, atau dia juga meneruskannya ke leader gitu jika si user itu mendaftarkannya dari sisi follower gitu, maka tapi diteruskan nanti ke server leader. Nah, kemudian juga jika user ini kebetulan masuk ke server follower ya, misal seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita ulang misal Indra dan tanggalnya berapa, jam berapa, ini kan follower ya. Nah, namun dia tidak tampilnya di bagian follower, melainkan dia tampil di mana, di leader ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, jika user masuk di bagian follower tapi data yang diteruskan itu akan masuknya ke server leader seperti itu. Nah, itu dikarenakan juga kita menggunakan metode RPC-nya itu yang forward booking. Forward booking ya. Ini dia if methodnya ini. Seperti itu sih kurang lebih. Nah, kemudian juga lanjut ke data ini juga bisa kan disimpan oleh leader. Nah, ini juga bagian di pemenuhan poin untuk kita yang persistent storage ya. Di sini kami menggunakan SQLite ya. Jadi di mana datanya itu secara fisik itu diamankan pada file. Jadi di file itu punya leader ya. Kan terbukti dari yang ada notifikasinya itu, pop-up notifikasi itu disimpan permanen oleh leader meskipun kita mendaftar dari server follower. Nah, itu untuk dimana si database itu dimana data itu disimpan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke RabbitMQ asynchronous worker-nya. Nah, di sini mungkin kita bisa buka terminalnya untuk melihat ininya. Ntar saya kenalkan dulu. Kita ketik di sini docker compose logs f min f worker. Wah, sebentar. ada masa sebentar. Kita lanjutkan lagi. Oke, yang terkait untuk yang bagian synchronous workflow dengan kita menggunakan RabbitMQ-nya ya. Yeah. Misal kita daftar. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah,
Worker notifikasi bisa diproses, ada Indra untuk keterangan tanggal, waktu. Nah, seperti itu. Nah, baik, mungkin untuk keseluruhan ya, kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan terkait proyek yang kami buat ya. Mungkin untuk penutup bisa saya serahkan ke Indra. Baik, terima kasih Nanda untuk penjelasan yang tadi sudah, workflow sudah berjalan ya Nanda ya. Oke, jadi sebagai simpulan, jadi proyek yang telah kita garap ini telah memenuhi 100% ya rubrik penilaian mulai dari load balancing, engine egg, recipe I, database persistent, komunikasi RPC, forwarding, ladder election, bully, termodifikasi hingga asynchronous worker dengan RabbitMQ. Oke, semua sudah berjalan mulus dalam 6 kontainer terisolasi. Sekian yang dapat kita sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Sandi. Om Sandi, Sandi, Sandi. Salam harmoni. Terima kasih.